Mungkin Mas Jadi, pernah dengar saya punya ular raksasa dulu. ya, yang beliau ada ular yang punya jalan. di pinggir jalan itu. Oh, intinya ceritanya dari sini, Pak. Itu makanya ular besar pertama dulu yang di pinggir jalan saya pamerkan tahun 99. Iya. Sampai keliling sampai Jawa Tengah tahun 2004, 2006 dulu. Iya. Ya hasilnya ada di rumah ini. Halo lor, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Desa Kasembon. Oke, ikuti dan tonton terus. Wis to manut aku penak kancane ya dipikir no. Dulur, jumpa lagi dengan alam desa Kasembon. Kali ini kita berada di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dimana kita berada di rumah seorang warga Desa Pait. Ini beliaunya adalah seorang petani, tapi dengan kondisi bisa sampai nilai sendiri kayak apa rumah beliau sekarang ini. Nah, penampakan dari rumah beliau yang ada di Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ikuti saja video kali ini, dulur. Dan di sana terdapat makam tua, makam Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Ini adalah rumah beliau, rumah seorang petani. Nah, ini adalah rumah beliau. Sangat artistik sekali dengan arsitektur ala Jawa. Kita masuk ke dalam rumahnya, dulur. Assalamualaikum. Nah, ini dengan Bapak Harukin. Bapak Muharukin. Ini saya ingin kenapa YouTuber napa nih? Alam Desa Kasembon. Oh, Alam Desa Kasembon. Mereview ke belakang. Monggo sampean di depan. Yang belakang masih belum ini belum. Nah, semua masih gini. Rumah kayak gini beliaunya tidak mau dikatakan rumah mewah. Masih belum sempurna. Nah, dulur, rumahnya beliau. Ini merupakan istilahnya rumah saya bilanglah sendiri rumah termewah di Desa Pait. Nah, ya, dengan kondisi saja begini. Terus ini. Nah kan? Ini tempat makan. Tempat untuk ruang makan. Nah, dengan kayak gini. Ini kolamnya kok dibiarkan kering, Pak? Bunga-bunganya banyak yang mati karena nggak ada sinar matahari. Iya. Sinar mataharinya kurang, akhirnya bunga-bunga yang beliau tanam banyak yang mati, dulur. Nah, tapi dengan relief-relief yang kayak gini sungguh sangat luar biasa. Nah, ini rumah berada di pinggir apa namanya? Makam. Nah, untuk beribadah. Nah, meja kursinya bukan terbuat dari kayu jati, Pak ya? Ini dari kayu mahoni apa kayu jati, Pak? Kayu mahoni. Oh, dari kayu mahoni ya. Nah, ini rumah beliau, dulur. Rumah seorang petani. Beliau tidak mau dikatakan rumah ini mewah. Tapi bisa dilihat sendiri dengan kondisi rumah beliau. Nah, artistik sekali, dulur. Nah,
Ini ala Jawa, nggih, Pak. Orang Jawa asli. Rumah ala Jawa. Nah. Beliau juga selain seorang petani adalah tokoh yang ada di Desa Pait, Pak. Iya. Desa Pait, tokoh spiritual Desa Pait, Orang Jawa. Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nah, inilah. Ini relief Saman bentuk sendiri, Pak. Ya, ada yang bikinkan tukang, kalau saya nggak bisa. Oh. Inisiatifnya di saya. Tapi tentang untuk reliefnya ini penggambaran dari alam desa apa gimana, Pak? Atau ada Dari ceritanya sendiri? Gunung daerah sini, ini daerah hutan di daerah Baraan. Iya. Ada kisah-kisah. Ada kisah mistisnya Ya, juga. kisah berburu. Saya Kisah hobinya berburu, nah. Dulu masih mudanya berburu. Nah, tuh dulur, Mengenang kisah berburuan. sangat detail sekali. Nah, kan intinya beliau sangat inspiratif sekali. Aduan alam, senang Nah. dengan alam. Coba relief ini mengandung kisah perjalanan hidup beliau. Nah, dikisahkan di relief yang ada di rumah ini. Ini Ceritanya panjang. Mas. ceritanya panjang. Jadi Ini intinya, juga ada. nah, Ini mas ini. gimana, Pak? Ini bambu kembar. Bambu. Nah, ini pohonnya satu, ini hanya pohon dua. Oh, nyambang dua. Ini dulu saya bikin media tolak sapi kena PMK dulu. Oh. Ini ternyata punya saya selamat semua. Nggak Alhamdulillah. ada yang sakit. Saya Jadi gini, Pak, dengan rumah yang model ala Jawa gini, inspirasinya Bapak dari mana, Pak? gini, kalau diceritakan secara detail dari awal tuh panjang sekali. Iya. Memang dulunya itu orang sangat-sangat, ya walaupun sekali masih belum punya, kalau nggak disyukuri ya orang lebih sifatnya belum punya saja ya. Iya, iya. Tapi dari dulu, daripada yang dulu, maksud saya waktu dulu itu saya kan benar-benar prihatin sekali kehidupan, sampai punya anak satu itu masih ikut orang 3,5 tahun berumah tangga. Iya. Saya juga nggak menyangka punya rumah sebesar ini, nggak menyangka. Iya, Tapi iya. ceritanya itu panjang sekali. Nah, Kalau masih ingin tahu detailnya ceritanya itu, makanya ada simbol simbol berburu. Mungkin Mas Jadi- pernah dengar saya punya ular raksasa dulu. Ya, 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 yang beliau ada ular yang punya jalan. di pinggir jalan itu. Nah. Oh, intinya ceritanya dari sini, Pak. Nah, itu Oh. makanya ular besar, ular petapa dulu yang di pinggir jalan saya pamerkan tahun 99 Iya, sampai keliling sampai Jawa Tengah tahun 2004 2006 dulu. iya. Ya hasilnya ada di rumah ini. Oh, ceritanya gitu, Pak. Nah, dulu ularnya itu kan mau dibunuh orang banyak waktu penjahitan, Iya. mau dibunuh, terus saya pas berburu, Iya. gitu. Maksudnya saya pas berburu, ketemu saya itu, saya tolong, saya hidupkan, saya pamerkan di pinggir jalan, kok ada yang rame yang mengunjungi. Yang mengunjungi, yang melihat. Ada acara rona-rona di apa itu di TV. dulu, ya di TV. Iya. Terus ada yang tahu itu kru dari Jawa Tengah itu namanya Lama Jawa itu punya Iya. pameran jagat misteri Iya. tadinya di barang yang langka-langka. Iya. Saya di sewa ular saya itu Iya. selama 2 tahun. Oh, disewa ularnya. Nah, ya sama saya Itu intinya ularnya ular apa, Pak, namanya, Pak? ular sanca kembang Sanca kembang, terus panjangnya berapa meter, Pak? sekitar 7 meter. 7 meter. 7 meter. Ya, beratnya 90 kilo. Oh, iya, iya. Ada 2 dulu. Iya. Di Gunung Parangando dapatnya. Oh, iya. Makanya kalau saya ceritakan malah apa kan, Mas mungkin penasaran kok bisa bangunannya seperti ini. Iya. Uang dari mana kan? Iya, 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 iya. Kan orang penasaran loh, Pak. Orang penasaran. Jangan-jangan ini nyun sewu. Istilahnya orang Jawa kebanyakan kan istilahnya punya pesugihan gitu kan. Nah, gitu, makanya saya ceritakan awal. Iya. Jadi dulu itu ularnya itu dikontrak di Jawa Tengah. Saya juga mengikuti. Saya sama gurunya itu Paman Jagat Misteri. Iya. Jadi satu harinya itu zaman tahun 99. itu dikasih sewa tiap hari 125.000. Tahun 99. Iya. Sudah berapa rupiah kalau sekarang? Berapa juta lah istilahnya. Terus mainnya kan di swalayan. Iya. Mainnya itu pameran di swalayan. Jadi kalau main kadang-kadang izinnya main tuh kadang 9 hari, kadang
14 hari. Nah, gini Pak, menyela sedikit. Intinya sepertinya seakan-akan rumah ini hasil dari ular. Iya. Nah, memang benar. Saya dulu nggak menyangka kalau saya bisa membuat rumah seperti ini kalau nggak ada pertolongan Tuhan dari lewat ular itu memang nggak mungkin. nah, Gitu. iya. Jadi saya ceritakan apa itu, saya mengerjakan rumah ini tahun 2000. Iya. Memperbaikinya sampai 2018. Saya biasanya yang spesial untuk keahliannya yang jelas itu kan dari Sangga Putung itu. Oh, gitu. Tulang, ya rata-rata ya mungkin lebih dari 100 orang lah. Iya, yang Kesini sudah sampai tolong ya. Nah, ini tuh dulu. hanya menjalankan saja yang Iya. Tuhan tetap. Iya, yang menentukan. Sampai istilahnya sebagai perantaranya saja, yang di atas sebagai penyembuhnya kan gitu kan. Kalau yang menolong orang, ada orang patah tulang, orang baru jatuh, baru apa kesleo atau patah tulangnya itu kalau dipikir kalau dibawakan dokter kan kasihan. Iya. Kalau Iya. minimal kalau ngepet berapa juta. Ya, iya Jangan betul. sampai 20 juta. Iya. Tapi kalau di sini kalau Tuhan mengijabahi patah kaki samanya itu 20 hari sudah berjalan. Nah, Itu pun seikhlasnya. Seikhlasnya. Alhamdulillah kan dikasih nggak masalah. Iya, Itu iya. lah ibadah sosial saya. iya. Nah, tuh dulur, barangkali dulur semua membutuhkan pertolongan dari beliau, terutama untuk patah tulang, bisa ke Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, mengunjungi bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Muharokin. Nah, Ya, kalau beliau rumahnya di Desa Pait ini terlihat sendiri. Jadi dari misalnya perjalanan dari arah Malang ataupun dari arah Kediri, tanya saja nanti Desa Pait itu tahu semua karena di pinggir-pinggir jalan itu terdapat banyak lapak-lapak durian. Di situ sampai tanya rumah Bapak Muharokin gitu aja. Tahu semua beliau inilah. Beliaunya betul Bapak Muharokin dengan kesederhanaannya beliau, tapi dengan kesederhanaan beliau akhirnya bisa membangun rumah yang kayak gini. Nah, jangan dikira beliau ada istilahnya kalau orang Jawa itu memelihara pesugihan, jangan. Tapi intinya karena dengan beliau mendapatkan ular, akhirnya dibawa disewa kemana-mana untuk pertunjukan di mal-mal, iya. di tempat-tempat pertunjukan yang besar. Akhirnya beliau bisa membangun rumah yang model kayak gini tuh. Kalau saya katakan ini sungguh sangat mewah sekali. Dulu kan sering masih ada bangunan seperti di pondok apa itu tambak beras. Iya. Ini juga minjam kalau dibuat bangunan pondok, bangunan masjid itu biasanya nggak pakai sewa. Oh, nggak pakai sewa, seikhlasnya sampean. 3 minggu untuk carikan karcis. Oh iya, untuk dana penggalangan dana Sering pembangunan. Dulu di Masjid Jalan Melati, Iya, di Blitar, iya. terus di tambak beras di Jombang, Iya. ya juga pinjam. Oh, pinjam ular untuk pertunjukan untuk penggalangan dana. Nah, dulur, sungguh mulia sekali hati beliau. Karena apa? Kalau untuk pembangunan tempat ibadah semacam musola, masjid ataupun pondok pesantren, dengan rela hati beliau meminjamkan ularnya tanpa bantuan, istilahnya mengharapkan sepeser pun Pak ya. Nah, Ya sayangnya itu tinggal cerita Mas. Jadi iya. dulu ular Terus sudah hilang. intinya ularnya hilang sendiri. Hilang sendiri Pak. Diambil orang. Diambil orang. Diambil orang. Oh, Setelah pulang dari pameran di daerah Malang, Iya. Malang Selatan, itu di Pasirian, Iya. terus pulang Malang Baru. Setelah saya kasih makan, sekarang saya kasih makan 12 ekor ayam satu ular. Satu ular. Besar, gini, Iya. Besok malam hilang, diambil orang. dihilangnya di rumah atau di mana Pak? Di tempat lokasi paman di Boreh itu. Di pameran di Boreh. Oh, gitu ya. Jadi Ya, memang saya menyadari mungkin ikut saya di Tinuan itu hanya waktu berapa tahun itu lah. Iya. Enggak selamanya dititipkan iya. untuk cari Jadi rezeki. sementara dipinjami. Pinjami. Iya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi untuk ularnya. Ya, sekarang itu ya yang saya utamakan pertanian Mas. Iya, iya. Saya- Tahunya dunia seorang petani karena diberikan apa namanya istilahnya rezeki dari yang kuasa dengan ditemukannya ular besar sehingga menjadi jalan beliau untuk membuat rumah semewah ini. Jadi inilah
dengan beliau. Dan untuk videoku aku akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Untuk videoku aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.